Mikrofonnya. Oh ya, betul ya. Oh begitu. Double klik, arahkan ke Mikrofon ya, mikrofonnya, sudah sampun ya. Sudahkah? Sudah terdengarkah? Sambil jalan ya Pak. Oh keluar nih. Saya cek di YouTube-nya. Keluar Pak, ini keluar Pak. Cek. Wah ini keluar Pak. Ya, sambut. Anjir, oh begitu Nje, berarti pembelajaran hari ini bertambah. Lupa kemarin audio input capture-nya. Matur nuwun Pak Edi. Nje. Kita lanjut ya untuk rekan mahasiswa. Mana nih tadi? Nah, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Nah, kemudian setelah relate dengan keinginan owner ya, terus kita berusaha mempersiapkan pelengkapan gambar. Ini kok di sini ngapain ini ya? Ya, mempersiapkan perlengkapan menggambar, pakai digital boleh, manual boleh, intinya mana yang bisa mempermudah pekerjaan kita ya. Kemudian dilanjut dengan proses menggambar dan menggambar denah, menggambar tampak dan menggambar potongan. Nah, sebenarnya hari ini itu adalah terkait dengan menggambar tampak ya dan menggambar potongan. Tapi kita satu-satu aja ya. Satu-satu dulu, menggambar tampak dulu. Nah, itu dari yang kemarin kita lakukan ya, perencanaan. Nah, kemudian untuk denah lagi, denah itu sendiri adalah gambar penampang horizontal bangunan gedung atau rumah tinggal dalam bidang datar yang akan terlihat bagian-bagian dalam bangunan berikut komponen yang menempel pada bangunan tersebut. Nah, seperti ini denahnya, ini sudah kemarin kita bahas ya. Nah, fungsinya di denah itu adalah menjelaskan fungsi ruang ya, atau menunjukkan ukuran ruang, elevasi lantai atau ruang yang menunjukkan peletakan pintu dan jendela. Kemudian penyusunan furniture ya. Nah, denah yang ada kemarin itu antara lain satu denah arsitektural yang perlu disiapkan ya, ini mengulang karena masih saling terkait ya. Satu denah arsitektural yang merupakan gambar penampang yang menunjukkan penataan tata letak interior di mana sebuah bangunan termasuk furniture dan meubiler di dalamnya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah yang untuk menggambar denah ya, simbol-simbol furniture. Ada gambar kursi ya, simbol kursi, simbol meja, simbol mobil, simbol wastafel, wasbak, bathtub dan sebagainya, kloset gitu ya. Kemudian ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding arsitektural, luas bangunan dan luas ruang. Kemudian jangan lupa skala gambar, biasanya 1:100 ya. Kecuali Anda mau mendesain skala perkotaan ya, itu bisa 1:500, 1:1000, 1500 begitu ya. Nah, kalau undian itu 100 cukup. Kemudian proporsi gambar terhadap kertas dan simbol-simbol arsitektural, ini lagi ya, kendaraan, pohon, dan kemudian rendering terkait warna dan bayangan. Nah, kemudian selain denah arsitektural ada denah struktural. Jadi ini kebetulan untuk mempermudah pekerjaan ya dibedakan. Kalau denah struktural itu di sini yang meliputi ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding struktural, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar proporsi, gambar terhadap kertas, dan modul atau grid ruangan, benar-benar yang struktural. Ya, jadi kalau dipisahkan memang lebih mudah dalam pengerjaannya. Ya, tapi kalau mau yang simpel sih langsung dari denah ruangan, denah rumah itu langsung dimasuk-masukkan begitu ya, keterangan-keterangan simbol, ukuran-ukuran berikutnya. Ini kita skip dulu. Nah, kita bicara tentang tampak nih. Tampak atau bahasa kerennya itu fasade. Jadi kalau Anda menemukan istilah fasad, kalau bahasa Indonesia itu FASAD, fasad. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu fasade ya, atau fasade gitu, boleh. Yaitu merupakan salah satu gambar rencana dalam dunia konstruksi yang memperlihatkan bagian muka bangunan dari berbagai arah secara lengkap. Nih, ini yang untuk huniannya ya. Tampak depan, tampak samping kiri, ini samping kiri. Jadi Anda melihatnya sekali lagi dari objeknya ya, bukan dari pengamat. Ini kalau dari objeknya kan tampak samping kiri kan.
tampak di sini ada carport, ada teras gitu ya. Ini tembok dinding sebelah ya. Kemudian untuk tampak samping kanannya seperti ini kurang lebihnya ya, ini hanya contoh ilustrasi tampak samping kanannya. Dan tampak atasnya atau dinah atap, ini maksudnya ke dinah atap. Jadi kurang lebih nanti dari dinah atapnya itu seperti ini, ada jurai begini ya langsung. Jadi tidak banyak ini seperti atap induk atap anak begitu ya. Itu akan nantinya akan menyulitkan ini sirkulasi pembuangan airnya dan rawan bocor. Jadi ini menggunakan atap pelana ya, simpel aja, biasa begitu. Justru yang seperti ini adalah yang biasanya atau lebih efektif digunakan di daerah subtropis ya, dimana kita kan ada dua musim penghujan dan musim kemarau ya. Nah kalau Anda tinggalnya di timur tengah ya atapnya datar ya, pakai atap dak itu selesai, karena di sana kan jarang hujan begitu ya. Makanya di daerah sana itu tidak ada kanopi, tidak ada atap yang atap pelana, atap joglo, atap apa, nggak ada, cuman flat aja, acor-acoran beton begitu ya. Karena juga orang-orangnya juga jarang keluar karena panas, hawanya panas di luar itu. Kalau di sana beraktivitas itu di luar bisa sampai 50 derajat Celcius, 50 loh ya. Jadi seperti masuk ke oven begitu. Jadi alangkah bahagianya kita ya yang tinggal di Indonesia ya, banyak pepohonan hijau-hijau, walaupun musimnya hanya ada 2, tapi lebih nyaman ya dibanding Anda tinggal di Timur Tengah, malah bingung nanti ya, mending kedinginan ya daripada kegerahan panas gitu. Nah oke, untuk membuat tampak Anda harus mengkomunikasikan dulu ke klien tampak luar atau eksterior ya. Fungsinya untuk menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, warna, material, dan estetika. Yang harus diperhatikan untuk menggambar tampak: proporsi gambar di atap kertas, simbol arsitektural atau orang ya, rendering warna, keterangan nama gambar, skala gambar, arah penggambaran, depan, belakang, dan samping. Jadi untuk gambar tampak ini selebihnya untuk menunjukkan lebih ke ini visual arsitekturalnya. Beda dengan gambar potongan. Kalau gambar potongan itu yang seperti kue ya, kita motong kue begitu, kelihatan di dalamnya itu apa gitu. Wah, ada selainya, ada mesesnya, ada apa lagi ya kalau kue itu, ada kejunya ya, di dalamnya ada keju mozzanya gitu kan. Nah semuanya kalau kita mengiris suatu bangunan, diiris begitu, ada gambar tampak ya, akan kelihatan struktur ininya, bawahnya, konstruksi atasnya, ukurannya, ketinggiannya, level lantai, ketinggian plafon, dan sebagainya. Oke, ini sekedar pengantar dulu, kita masuk ke materinya. Saya stop share dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut, atau masih bingung terkait dengan materi minggu kemarin. Bu, saya nggak datang kok Bu, saya ngantuk yang minggu kemarin. Nah ini ya, kita ke gambar tampak dulu ya, bukan potongan. Gambar tampak yang seperti yang tadi saya sampaikan ya, merupakan wujud bangunan secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan ya. Dari situ misalkan ya, kalau Anda memiliki ada sebuah hunian begitu, kemudian tampaknya unik ya, unik begitu, Anda bisa menjadikan bangunan Anda itu seperti bangunan ikonik ya. Oh, saya mau ke rumahnya Satria nih. Satria, Anda tuh Satria tuh? Bagas ya. Nah, Bagas ini misalkan rumahnya di depannya itu ada seperti pura kecil untuk tempat beribadah itu ya, bangunan Bali gitu ya. Nah, karena unik itu malah jadi bisa untuk jadi tetenger begitu di tempat Anda tinggal. Ya, karena fungsi tampak, misalkan di rumah si Bagas itu ya yang unik tadi, gambar bukan gambar fisik arsitektural Bali ya. Karena fungsi tampak itu antara lain menunjukkan gaya arsitektur. Oh, ini pasti orang Bali nih. Oh, ini mungkin orang Sunda gitu ya. Atau oh, ini mungkin orang-orang Padang nih ya. Jadi ada semacam beberapa elemen bangunan yang menunjukkan atau mengadaptasi gitu ya,
gaya arsitektural tertentu ya. Nah, fungsi tampak antara lain menunjukkan dimensi bangunan ya. Nanti kan di situ kelihatan apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai begitu. Kemudian proporsi bangunan, gaya arsitektur, kemudian terkait warna dan material ya, warnanya apa gitu. Beda nanti dengan gambar potongan, itu tidak ada. Jadi yang namanya gambar tampak itu memang secara visual menunjukkan arsitektural bangunan kita tuh apa, yang tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya. Material yang digunakan apa, misalkan dari situ tampak. Kalau misalkan Mediterania mungkin lebih ke batu-batu alam gitu ya, batu tempel begitu. Kalau gaya industrialis berarti dia dari sisi warnanya atau dari sisi finishing bangunannya yang tanpa finishing gitu ya, dibiarkan apa adanya, cenderung warna ke grey abu-abu misalkan seperti itu. Kemudian dari estetika bangunan pun dari gambar tampak itu tadi kelihatan begitu ya, kurang lebihnya seperti itu gambar tampak fasad atau visual bangunan. Nah, gaya arsitektur di sini itu adalah ciri khusus yang ada pada suatu kelompok bangunan berdasarkan masa atau letak geografis tertentu. Ya, nah yang sering kita pakai yang untuk saat ini itu namanya arsitektur modern ya. Bagaimana ciri khas dan prinsipnya untuk arsitektur modern dibanding arsitektur klasik gitu ya. Anda bisa membayangkan ya, zaman-zaman raja dulu waktu hidup itu ya, gaya arsitektur klasik itu seperti apa sih? Penuh lengkung-lengkung, penuh ornamen gitu ya, ragam hias. Itu bisa kita jumpai sebenarnya di daerah Kudus, daerah Jepara, banyak ukiran. Nah, itu gaya-gaya atau kalau di kota perkotaan gitu ya, benar-benar ya rumah klasik seperti yang beberapa artis itu mengaplikasikan di tampak bangunannya ya. Benar-benar klasik. Railing tangganya itu ya penuh ukiran gitu ya, tangganya itu dibikin melingkar gitu, yang sesuatu yang mirip-mirip gitu ya, berbau-bau klasik atau zaman dulu, zaman kerajaan, zaman keraton begitu. Nah, beda dengan arsitektur modern, sedikit dan dekorasinya pun minim ya, sedikit ornamen dan dekorasi. Jadi lebih ke kesederhanaan ya. Intinya orang sekarang itu butuhnya yang simple begitu. Simple, satu, murah di ongkos ya, yang kedua murah di maintenance, belinya juga nggak mahal ya, kemudian untuk maintenance-nya lebih mudah dibanding kalau Anda beli yang klasik, mobil klasik itu ya, itu kan penuh ukiran, terus Anda yang jelimet begitu, harus disikat pakai kuas sikat gigi begitu ya, belum lagi disemprot, dilap kering macam-macam. Tapi kalau yang untuk gaya modern misalkan pakai bahan aluminium misalkan ya, nah itu lebih mudah, tinggal dilap aja untuk maintenance-nya begitu ya. Kemudian penerapan garis vertikal dan horizontal serta model bangunan yang cenderung kotak ya, jadi penuh dengan garis-garis tegas di situ untuk gaya arsitektur modern. Kemudian sistem modern dan penggunaan material ya. Sistem modern misalkan pakai ini smart house istilahnya, Anda masuk pintunya aja pintu modern, pakai kartu misalkan, atau pakai CD, atau pakai mata gitu ya, identifikasi mata gitu, oh ini rumah saya, atau suara buka gitu ya. Sama kayak kalau yang pernah suka YouTube-nya ini Uya itu buka tutup korden tuh ya. Korden ditutup begitu ya, close the korden gitu ya, kordennya tutup sendiri. Pokoknya serba otomatis lah ya kalau untuk yang arsitektur modern ini. Semuanya ya, bahkan matiin AC itu juga pakai HP itu, terkonek dengan HP ya, bisa matiin HP, bisa kasih makan piaraan, bisa buka tutup pintu, buka tutup jendela dan sebagainya. Kemudian penggunaan cahaya natural dan jendela kaca lebih diekspos ya untuk arsitektur modern. Kemudian memiliki ruang terbuka, desain asimetris dan cenderung koneksi dengan alam. Nah, itu beberapa contoh aja nih ciri khasnya. Nah, kemudian kita kenalan dulu yuk dengan beberapa gaya arsitektur rumah. Ya, ini beberapa, saya sekaligus menunjukkan tampak bangunan gaya arsitektur rumah Mediterranean. Ya, seperti apa sih? Nah, seperti ini kurang lebihnya nih. Tampaknya seperti ini ya rumahnya. Nah, seperti ini rumahnya. Mungkin Anda pernah melihat atau rumah Anda sendiri mungkin bentuknya seperti ini ya, visualnya. Nah, inilah
gaya-gaya Mediterania ya, adanya di negara sana ya, Mediterania ya. Sebenarnya kita mengadop bentuk ya, contoh lengkung nih, Mediterania itu identik dengan lengkung. Lengkung-lengkungnya ini kita tiru, kita terapkan di bangunan di sini ya, di subtropis di Semarang. Nah seperti ini, padahal aslinya tuh seperti ini di luar negeri sana ya. Gentengnya dari tanah liat, atapnya sedikit melingkar ya, pilar yang mencolok nih, hampir semua ya, rumah gaya Mediterania yang ada di Semarang khususnya ya, itu pasti ada pilarnya di depan. Nah karena mencontoh dari ini ya, Anda pernah lihat kan rumah dengan seperti ini nih. Nah kemudian di bawahnya biasanya dikasih batu tempel, batu Palimanan begitu ya. Nah ini sempat booming itu di tahun 2000-an nih. Banyak perumahan yang memakai gaya Mediterania. Kalau sekarang kan gaya minimalis ya. Ya itu. Kemudian terdapat ukiran, tapi beberapa ya, tidak banyak. Terutama kalau di sini kan diteralis ya. Dalam arti tidak monoton ya untuk ukirannya. Kemudian warna dengan tema unsur alami. Ya, cuman ini ceritanya Mediterania modern ya, karena warnanya abu-abu, grey, hitam, putih begitu ya. Padahal yang aslinya itu cenderung ke ini warna-warna alami, coklat, krem, terakota begitu. Terdapat lengkungan pada bagian pintu dan jendela. Nah, itu contohnya ya, ciri-ciri dari gaya arsitektural Mediterania. Nah, kemudian ada lagi gaya arsitektural mid-century. Nah seperti ini. Beberapa bangunan kalau saya lihat, kalau di Semarang itu daerah Sisingamangaraja. Kemudian selain bangunan ini hunian ya, kadang dipakai juga untuk desain bangunan komersial, toko-toko itu ya. Beberapa kalau saya lihat sih ya, seperti ini bangunannya di Kampung Kali sana atau di Jalan Majen Sutoyo. Saya bicara di Semarang ya, kalau saya daerah mana nih, Kendal, Wali saya nggak begitu paham ya. Saya yang konteksnya Semarang aja nih. Nah ini banyak bangunan-bangunan seperti ini ya yang bisa kita jumpai sepanjang perjalanan kita ya, kalau pas keliling-keliling kota-kota Semarang gitu. Oh iya ya, bahkan bangunan seperti ini nggak melulu jadi bangunan hunian ya, bisa jadi bangunan komersial yang tadi saya sampaikan. Toko butik atau untuk fashion batik di mana, di Kampung Kali itu ada beberapa. Klinik ini estetik ya, dan beberapa bangunan lain, komersial lain. Nah ini kok mengganggu tuh ini, sebentar. Kemudian mengandalkan pencahayaan sebagai elemen dekoratif. Di dalam sini biasanya terdapat ruangan-ruangan ya, yang plafon atasnya itu pakai kaca bening, yang dengan tujuan itu apa? Pencahayaan alami bisa langsung masuk ke dalam rumah. Begitu ya. Ada semacam kaca ini. Kalau kita seperti di ruang tertutup gitu ya, tapi di atasnya itu ada semacam kaca begitu ya. Jadi apa ini? Sinar matahari bisa masuk menerangi ruangan. Jadi menghemat listrik salah satunya ya tujuannya. Kemudian menjadikan kombinasi tekstur sebagai ciri khas. Tekstur dalam hal ini misalkan dinding nih, yang kalau Anda perhatikan ya, dinding samping karpot ya, dia menggunakan batu tempel atau keramik tapi yang corak kasar begitu. Dan di pagar ya, ini juga pakai ini. Kemudian di tampak fasad yang lantai 2 itu ya, beberapa elemen batu-batu ini batu tempel tapi yang ukurannya besar ya, misalkan 50 kali 1 meter misalkan, dan seterusnya ya, sampai dengan beberapa material yang ada di dalam interiornya itu, di dalam ruangan. Memakai bukaan ruangan dengan pintu geser mid-century ya, karena untuk efisiensi ruangan modelnya geser, atau bahkan pakai listrik ya. Jadi dari jauh kalau kita menuju OTW ke rumah gitu, dari jauh pintu bisa kita buka otomatis ya, dengan remote gitu dari jarak jauh. Nah tinggal pintunya itu menggeser sendiri, terus kita masuk. Nah untuk furniturnya cenderung dengan identik warna coklat, itu yang bergaya mid century. Jadi jangan sampai dalam hal ini ya,
Kalau Anda menginginkan gaya mid century, ya jangan Anda memasang atau mengambil tema furniture-nya dengan gaya yang lain atau tema warna yang lain. Nah, di sini mid century itu cenderungnya warna coklat untuk interiornya. Ya, ini mid century ya. Bagaimana dengan konsep tampak bangunan yang kontemporer? Nah, bentar. Oh, nggak bisa diedit ya. Kontemporer ya, ini M ya, kontemporer. Warna yang cenderung netral, ruang lebih terbuka, jendela dan pencahayaan alami, perpaduan dengan lingkungan, material yang tidak umum. Jadi semacam ada glass block, bukan glass block, roster dipakai ini. Ini banyak ya, perumahan-perumahan sekarang banyak menggunakan ini. Ini namanya arsitekturnya, visual rumahnya itu kontemporer. Kalau Anda menjumpai seperti ini ya, banyak. Beberapa itu yang saya lihat di daerah ini, daerah Jatingaleh itu ada itu perumahan-perumahan seperti itu. Daerah Sambiroto ya, perumahan Elang atau apa itu, beberapa juga menggunakan gaya seperti ini. Kemudian daerah Banyumanik banyak ya. Jadi selain gaya arsitektur minimalis ya, kontemporer mulai disukai ya oleh masyarakat. Jadi gaya-gaya Mediterania itu sudah dianggap ketinggalan gitu. Jadi melalui tampak bangunan, visual bangunan, sebenarnya kita tahu kira-kira usianya berapa ini bangunan tersebut ya. Misalkan kita suatu saat jalan ya, kontemporer ini mulai booming misalkan setelah Covid nih 2020. Suatu saat kita kembali ke Semarang misalkan, terus menjumpai bangunan ini masih ada, berarti oh ini bangunan zaman Covid dulu nih, 2020 nih. Nah, seperti itu. Jadi visual bangunan atau fasad bangunan dengan arsitektural gaya tertentu itu bisa menunjukkan tahun berapa dia berdiri atau masa jayanya itu tahun berapa begitu. Samanya kalau kita melihat beberapa bangunan perkantoran ya di era-era Orde Lama begitu ya. Oh, ini tahun 60-an ini misalkan. Nah, seperti itu ya. Banyak ruangan terbuka di sini dan cirinya lain yang lain itu misalkan plafonnya tinggi. Plafonnya jarak lantai keramik dengan atap kita ya di plafonnya itu tinggi, cenderung tinggi. Cuman memang tetap ada kekurangannya karena kita tinggal di subtropis ya. Anda bayangkan kalau ini hujan, ini akan tempias, bidang ini akan mendapatkan tempias berlebihan. Ya enggak? Walaupun ini kan cuman paling 1 meter ini. Ya, model ini ya, sudahnya ini kan paling menjoroknya ke depan itu 1 meter dan pasti area sini tempias. Nah, nanti tinggal maintenance-nya bagaimana ya. Nah, jangan kaget nanti suatu saat Anda menemukan bahwa ini nanti ada topi-topinya di sini atau penghalang gitu, penghalang sinar atau penghalang tadi hujan tadi ya. Nah, begitu. Dan ciri khas yang lain ada ini tanaman Lee Kuan Yew namanya ya. Sesuai dengan nama penemu negara Singapura, Lee Kuan Yew. Merambat ya. Ini banyak dijumpai di beberapa desain rumah kontemporer dan juga diterapkan di perencanaan perkotaan, taman khususnya. Kalau Anda jalan-jalan ke Simpang 5 itu ya, di sepanjang, kalau Anda perhatikan di sepanjang jalan yang ada kaki 5 yang pusat kuliner itu loh. Nah, itu kan pinggirannya itu pakai tanaman rambat Lee Kuan Yew. Cuma tidak terlalu kelihatan panjang karena dipangkas ya, dirapikan begitu supaya tidak terlalu menjuntai. Nah, ini kontemporer ya. Lanjut American Craftsman. Nah, ini bisa kita jumpai kalau kita lihat film-film ya. Nah, dia menggunakan dominan material kayu di sini untuk fasad bangunannya. Desain jalan masuk dihiasi oleh pilar, banyak pilar-pilar ya. Bentuk teras yang lebar ya, mungkin 3 meteran mungkin ya, 2,5 sampai 3 meter. Kehadiran tempat duduk pada sudut ruangan di sini biasanya ya. Ya, ini kalau Anda lihat film apa ya? Home Alone seperti bukan ya? Film apa ini kira-kira nih? Yang suka nonton film nih. Anda bisa bayangkan ya, di sini ada pohon Natal, terus ada kursi sofa begitu ya di pojok begitu. Dan seterusnya ya. Kalau Home Alone nggak ada terasnya ya.
Kemudian sentuhan tangan menjadi ciri khas rumah ini. Nah, pernik-perniknya itu atau homemade-nya ya yang menjadikan ciri khas American Craftsman. Nah, seperti ini tampaknya ya, tampak bangunannya. Nah, sudah habis ya. Karena digambar secara dua dimensi ya, gambar tampak itu tadi, kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran sebenarnya atau sesuai dengan skala, yaitu garis atau bidang yang tidak sejajar dengan bidang gambar. Kebanyakan memang kalau gambar tampak itu digambar secara dua dimensi ya, baru kalau minta di tiga dimensikan, nah baru kita munculkan tiga dimensinya. Untuk arah pandang sendiri tidak tergantung pada patokan pasti, bias, jadi gambar dinamai kalau sesuai arah mata angin ya. Nah, namanya bisa tampak utara, tampak timur gitu. Kalau kita kan tampak depan, tampak samping kiri kanan gitu ya. Kalau sesuai view misalkan ya. Nah, ini biasanya nih perumahan-perumahan yang menawarkan ya, perumahan elit ya, tampak dari danau, tampak dari jalan raya begitu. Ya, karena di situ ada danau buatan, contoh kata di daerah BSB sana ya. Kemudian sesuai abjad bisa jadi ya, tampak A, tampak B, tampak C, tampak D, ya sama aja sebenarnya, tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini kembali ke denah ya. Nah, ini yang tampak rumah tampak sederhananya ya, secara dua dimensi. Nah, baru nanti untuk tampak potongan atau gambar potongan, ini nanti kelihatan rangkanya di sini. Ini kan kelihatan tampaknya aja ya, visual tampaknya. Kira-kira ini arsitekturalnya apa ini? Minimalis ya, modern minimalis nih. Ya, nah itulah kurang lebihnya seperti itu untuk materi tampak bangunan ya. Nah, kita bisa lanjutkan nanti untuk tampak potongan atau gambar potongan ya di pertemuan berikutnya. Begitu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan enggak? Nah, dari tampak ini ya saya tambahkan, dari tampak ini sebenarnya terlihat berapa ketinggian ini, ketinggian dari bawah sampai ke atas plafon ini, tembok. Kelihatan sebenarnya. Jadi yang dimaksud tadi proporsinya tuh kelihatan di sini. Ya. Contoh kata ini pintu. Nih, ini ada pintu nih. Pintu, daunnya pintu sendiri itu adalah 210 atau 2,10 meter ketinggiannya daun pintu. Belum lagi tambahi atasnya ini ada klep ya, entah kaca ini ya, boven macam-macam gitu ya. Kurang lebih 60 cm, berarti 2,5 itu untuk area kusen. Ini 2,5 meter atau 250 cm ya, ini area kusen. Nah, bisa kita perkirakan di atasnya itu berapa gitu. Ya, kurang lebihnya kalau secara keseluruhan, misalkan ya ini tampak kirinya ya, dari bawah ke atas itu 3,50 meter atau 3,5 meter. Ya, kelihatan dari sini ya. Bu, kalau yang tidak proporsional, Bu. Lah, kalau tidak proporsional berarti ya ininya lebih rendah. Ya, ini kan masih ada jarak nih. Ini kan karena ketutup ya, ketutup ini kan, ketutup apa ini? Plafon ya. Padahal kenyataannya seperti ini. Temboknya itu masih menerus ke atas, masih ada 1 meter ini di atasnya. Padahal kalau dilihat ya tampaknya, kalau dilihat dari tampak bangunan ini kurang lebih hanya 0,5 meter. Padahal ini dindingnya kalau kita berada di posisi berdiri di sini ya, itu masih kelihatan 1 meteran nih, masih di atasnya nih, seperti ini ya. Nah, makanya kadang sangat penting juga untuk menambahkan gambar manusia biar kelihatan proporsinya itu seberapa begitu. Kalau ada gambar manusianya ya. Tapi kalau tidak ada manusia pun dari gambar kusen ini sudah kelihatan. Kusennya sendiri 2,5 meter ya, 2,5 meter. Nah, nanti tinggal berarti ini sisanya kurang lebih 1 meter. Berarti total ya, total dari bawah ke atas ini 3,5 meter. Seperti itu. Jadi bangunannya itu masih standar ya, masih nyaman untuk digunakan untuk dihuni begitu.
Nah, kalau Anda menemukan seperti ini misalkan nih, ini apa ya kira-kira ya? Kok ada kusen jendela kecil sendirian di sini? Ini bisa jadi ini area dapur. Ya, ini area dapur bisa. Atau di sini area kamar mandi misalkan tanpa kita melihat denahnya. Udah lihat peletakan kusen itu ya. Itu sudah kelihatan sebenarnya. Kalau ini ada sendirian nih di sini nih, ini kira-kira apa? Yang kamar. Nah, pintar gitu ya. Nah, kalau seperti ini tampak depan, ini apa nih? Ruang tamu ya. Ini yang hitam-hitam, ini hitam-hitam ini teras gitu ya. Teras. Berarti terasnya selebar ini ya, ruang tamu. Ini ada kamar 2 misalkan jejeran. Kamar utama dan kamar anak misalkan ya, atau di sini ruang keluarga misalkan ya. Dilihat dari peletakan kusen. Oke, saya stop share dulu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Oh, kok nggak pernah ada yang nanya ya? Kalau nggak ada tanya berarti cukup paham ya. Loh, itu kok sendirian Mas Siliwangi? Nggak ada temennya? Oh ada. Ada temennya ya. Saya sendirian. Takutnya nanti kok hilang loh. Sendirian hilang gondol wewe. Oke, beberapa mahasiswa datang ya hadir di perkuliahan. Terima kasih ya Mas yang dari Ungaran itu, Mas Mbak Ungaran. Banyak, Bu. Kendal Meleri ya, ini juga aktif. Ada 9 dosen ini. Nah, ini kelas saya ini biasanya ada 20. Ini kok ya datang cuma 5 ini kebetulan nih. Biasanya 20 rajin-rajin datang semua loh ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Oh iya, ini ada yang menghadap sana ini. Meleri Kendal. Ini ngajarnya perang, Bu. Satu ruangan ada 2 dosen. Double ya, Pak? 2 dosen, ya. Ya. Oke, rajin-rajin ya, walaupun kita hybrid atau bisa diakses ya online dimanapun Anda berada, tapi kehadiran Anda di kelas itu sebenarnya sangat buat kami ya, Bapak Ibu dosen itu kami sangat menghargai ya, supaya ilmu yang tersampaikan itu bisa pas sasaran gitu ya. Kalau online itu kan kadang atau Anda tidak datang di kampus, Anda tidak bisa bertanya langsung dengan Bapak Ibu dosen yang ada di kampus kan. Anda mengira-ngira sendiri kalau Anda kuliahnya di rumah ya, atau di taman gitu. Oke, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi Pak Nuk, Pak Setyo, Pak Edi Siswanto. Terima kasih bantuannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu dan lancar selalu ya kuliahnya. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ayo. Oke, terima kasih, Bu. Live dulu ya, Bu. J, monggo Pak. Mari kita berfoto-foto. Satu.